Halo Brosun, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya akan membahas tentang soft start. Jadi ada orang yang nyebut soft start, ada yang nyebut slow start, ada juga yang nyebut inverter ya, inverter atau inverator. Jadi ini ada sebuah alat soft start ya. Kalau di sini tulisannya adalah soft start. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar channel saya terus berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten sharing-sharing ide dan ilmu. Oke, apa itu soft start? Nah, kalau saya pelajari komponennya cukup sederhana. Di sini menggunakan resistor jenis termistor ya. Nah, apalagi itu termistor. Jadi ini saya juga baru belajar. Ternyata ini kalau resistor biasa itu modelnya seperti ini. Jadi nilainya itu fix. Nah, kalau termistor nilai resistornya itu akan berubah tergantung suhu. Nah, di sini tipenya termistor itu ada dua, ada NTC, ada PTC. Ada negatif temperatur koefisien, ada positif temperatur koefisien. Nah, kalau yang ini adalah yang negatif, artinya semakin panas resistor ini, semakin nilai resistornya berkurang, mendekati 0. Kalau yang positif kebalikannya, semakin panas, dia semakin besar resistornya. Oke, itu komponen yang ada adalah termistor, kemudian kapasitor, resistor, ini kapasitor, ini juga ada jenis kapasitor yang saya baru tahu nih. Terus kemudian ada relay dan dioda, satu buah dioda. Nah, bagaimana sih cara kerjanya ini? Jadi intinya saya pernah kejadian, saya punya genset, nanti lihat link di atas review genset saya. Itu genset saya dayanya adalah maksimal 2000, kemudian runningnya itu 1600. Nah, kebetulan daya di rumah saya tanpa ada AC itu di sekitaran 600 atau 800 running. Jadi harusnya setengah itu cukup dong di genset. Nyatanya ketika saya nyalakan gensetnya tidak cukup, auto protectnya nyala, jadi dia mati. Nah, kenapa mati? Saya telusuri, itu ternyata kulkas saya itu ketika dihidupkan yang membuat genset itu mati. Nah, cara kerja termostat, cara kerja soft start atau slow start atau inverter ya, itu adalah dia akan menghambat lonjakan awal. Jadi kita tahu di alat-alat elektronik sekarang itu ada kapasitif ya, ada beban kapasitif. Jadi lonjakan pertama kali dinyalakan itu dia akan menyimpan semua dayanya di kapasitor. Nah, lonjakan itu akan diredam oleh soft start ini. Jadi apa yang diredam, komponen apa yang meredam itu adalah komponen yang ini. Nah, cara kerja yang ini itu kalau saya pelajari adalah dilihat di belakangnya. Nah, ini ada dua, ada yang langsung ke output, ini inputnya langsung ke output, ada yang ke sini. Nah, ini sebenarnya fungsinya buat switch, tapi saya solder dengan menggunakan kabel, satu helai kabel ya, jadi kayak sekring gitu, saya modif. Nah, ini rangkaian rangkaian termistor tadi dibuat seri. Jadi begitu ada arus dari sini dihambat terus keluar ke sini. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini itu, di sini ada yang putus ya, ada yang ke sini juga. Jadi ini tuh nyambung. Ini tuh nyambung ya. Nah, nyambung dihambat sama resistor ini. Kemudian di sini 4 ini, 5 sama ini itu relay, posisi relay. Ini relay 10 ampere, berarti ini bisa untuk 2200 lah. Nah, fungsi relay itu
dia akan ke-trigger ketika kapasitor ini penuh. Nah, gimana cara ngisi kapasitor ini? Kalau dilihat tulisannya adalah 63 volt. Jadi daya dari voltase 220 itu akan diturunkan sama resistor yang ini menjadi sekitar 63 volt. Jadi ketika mengisi ini, relay ini belum bekerja. Ketika tegangan di kapasitor ini sudah 63 volt, relay ini akan bekerja menyambungkan dari sini ke sini, yang artinya adalah nge-bypass arus dan tegangan. Jadi ini nyambung. Jadi selang beberapa detik, 2 atau 3 detik, kapasitor ini pas saat pengisian, maka relay ini belum bekerja. Ketika sudah penuh, dia akan memberi tegangan ke relay, dan relay akan menyalakan saklarnya untuk menghubungkan ini. Gitu fungsinya. Makanya di sini ada dioda ya. Kelihatan dioda kecil banget karena ini kapasitornya plus minus. Jadi itu penyearah arus tegangan. Nah, gimana kalau misalkan kita kurang lama? Kita pengen lama lagi, 5 detik menahannya. Kita tinggal besarkan saja kapasitornya, tapi tegangannya harus sesuai 63 volt. Mikrofaradnya yang dibesarkan. Jadi nanti mengisinya agak lebih lama. Setelah penuh, baru dia akan memberikan tegangan ke relay untuk menyambungkan dari sini ke sini, yang akan membypass. Oke, itu cara kerjanya, simple banget. Nah, kemudian penggunaannya ketika kita pertama kali nyolok, beberapa detik doang, itu adalah penggunaan soft start. Jadi ketika kita ini di sini saya modifkan menggunakan colokan ya. Misalkan saya nyalakan genset, kemudian genset saya colokkan ke sini ya. Saya colokkan ke sini, kemudian ini ke kulkas. Urutannya adalah colok dulu ke kulkas, baru colok ke genset. Karena kan kita mengharapkan detik-detik 3 detik atau 5 detik pertama itu dihambat, biar kulkas itu nyedotnya, tegangannya tidak, lonjakannya tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat setelah 3 detik atau 5 detik, misalkan kita copot lagi, terus kita sambungkan, karena ini udah nge-short, artinya udah langsung tanpa melewati resistor termistor ini, maka ini auto start ini tidak akan bekerja lagi. Jadi ini memang ini harus dicopot, kemudian nunggu kapasitor ini habis, maka relay ini akan tidak bekerja. Jadi ketika kita copot, kita mesti nunggu nih, dia akan bunyi cetak. Nah, ini baru putus. Pas nyolok juga nunggu dia 1 atau 2 detik atau 3 detik, cetak. Nah, artinya dia sudah bekerja. Jadi gitu cara penggunaannya. Misalkan punya pompa sumur 1000 watt atau 1500 watt. Nah, ini nggak bisa digunain langsung colok. Pertama kali dicolok langsung ke steker, ke sini ke pompa. Ya pada saat 2 detik awal ketika dicolok saja bekerja dia. Setelah itu tidak bekerja. Jadi harus pandai-pandai untuk menentukan di mana kira-kira auto start ini bisa digunakan. Kalau mau ya ketika pompa itu hidup, berarti kan itu trigger sensornya adalah tekanan. Nah, setelah tekanan itu hidup, tekanan itu kan menjadi saklar. Nah, berarti dari saklar itu harus ke sini dulu. Jadi ketika sensor tekanan pompanya hidup, saklarnya hidup, masukkan tegangan ke sini, baru ke dinamonya yang ke sini gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan tentang soft start atau slow start atau inverter ya. Invertor atau inverter, saya lupa.
Ini merek BGR ya, BGR produk. Jadi ada beberapa tipe ya, ada yang menggunakan resistor kapur juga di sini dan lain sebagainya. Cuma saya lebih suka model yang seperti ini. Dan ini sudah saya buktikan bahwa genset saya tidak overload lagi. Jadi setelah pemakaian ini saya gunakan ketika saya menggunakan genset. Saya pasti cabut kulkas saya, terus kemudian genset saya colokkan. Nah, setelah sudah stabil baru kulkas saya colokkan. Jadi saya colokkan dulu ini ke PLN, ke stekernya. Yang ini sudah kecolok kulkas, jadi dia akan menghambat lonjakan awal gitu. Oke, ini boxnya terpisah, terus kemudian ini saya juga beli terpisah. Jadi saya mau lebih rapi saja, jadi saya buat seperti ini. Ini sudah saya bolongin ya. Jadi nah, ini seperti ini. Kemudian kabelnya dimasukin saja. PR-nya tinggal bikin groundingnya aja. Nih groundingnya belum saya sambungin ke sini ya, grounding yang ini. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, udah jadi deh. Sambil obeng dulu. Kemudian ini inputnya kita ikat. Oke, jadinya seperti ini input, kemudian ini output. Jadi kalau saran saya sih dicolok dulu kulkasnya, outputnya, baru colok ke sini, karena kerjanya slow start atau soft start model yang ini itu pada detik-detik awal saja. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga protokol, kemudian cuci tangan selalu, pakai masker, dan enjoy your life. Thank you.